Kalau ada seseorang yang mengaku dirinya nasionalis, tetapi dia anti terhadap syariat Islam, hobi sekali membenturkan antara dasar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dengan membenturkan Pancasila dengan syariat Islam, bisa diyakini, bisa dipastikan orang ini nasionalis yang berbau-bau komunis. Saya ulangi lagi. Apabila ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang yang nasionalis, Pancasilais, tetapi dia sering menyerang amalan-amalan ataupun syariat-syariat Islam, sering mengarab-arabkan syariat Islam, sering membenturkan syariat Islam dengan budaya-budaya lokal, dengan budaya-budaya Nusantara, bisa dipastikan orang ini sudah terkontaminasi faham-faham komunis. Karena apa? Nasionalis sejati tidak mungkin mempermasalahkan Islam. Karena antara orang Islam ini dengan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Sama seperti orang Islam yang benar-benar faham terhadap Islam dan faham terhadap sejarah berdirinya bangsa ini, ya, dia berislam dengan benar. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak mungkin mempermasalahkan Pancasila. Islam dengan Pancasila tidak pernah bertentangan. Karena Pancasila lahir dari semangat ruh antara Islam, tokoh-tokoh Islam, para ulama, dan juga tokoh-tokoh nasionalis. Dua tokoh ini sudah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Para pendiri bangsa ini sepakat Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mempermasalahkan syariat Islam. Pancasila menjamin semua agama. Pancasila melindungi semua agama. Jadi kalau ada orang yang keras teriak merasa paling Pancasilais, tapi sering mempermasalahkan syariat Islam, menuduh Islam radikul, sedikit-sedikit ekstremis, sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit garis keras, bisa dipastikan orang ini bukanlah nasionalis, tapi sebenarnya orang ini adalah komunis. Karena intinya komunis itu anti terhadap Islam. Kalau nasionalis dengan agamis bisa bersatu, bisa bersinergi, dan tidak ada masalah. Yang sejak dulu ada masalah itu adalah Islam dengan komunis. Maka tidak mungkin antara Islam dengan komunis, ya, yang identik sekali dengan ateis, itu bisa berdampingan. Memang siapa dulu pencetus pertama kali yang mengusulkan tentang nama Pancasila? Buka dalam sejarah. Oke, Bung Karno adalah salah satu, bukan satu-satunya. Ya, Bung Karno itu salah satu pengusul, ya, yang mengusulkan. Bung Karno ini yang mengusulkan nama Pancasila. Oke, betul, Bung Karno. Buka dalam sejarah. Tetapi di dalam format Pancasila, versi Bung Karno dengan versi saat ini, yang dipakai hingga sampai saat ini, ya, itu adalah Pancasila yang sudah melalui proses perdebatan panjang antara tokoh-tokoh para pendiri bangsa ini. Orang yang kuliah di Fakultas Hukum tentu tidak asing lagi dengan sejarah ini. Saya tidak perlu menjelaskan itu, apalagi sekarang mudah sekali untuk diakses, ya, tentang sejarah Pancasila dulu, versi Bung Karno seperti apa, format usulan Bung Karno, Pancasila versi Bung Karno itu seperti apa, kemudian hingga pada akhirnya disepakati menjadi Pancasila seperti saat ini. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dulunya adalah Piagam Jakarta. Pancasila yang sekarang pakai
hingga sampai saat ini dipakai itu adalah Pancasila yang dirumuskan melalui Piagam Jakarta. Hanya berbeda pada sila pertama yang dulunya ada kata-kata berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dirubah itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sila kedua, ketiga, keempat, sampai kelima sama persis dengan Piagam Jakarta. Kemudian siapa yang membuat Piagam Jakarta itu? Kalau bukan para ulama, tokoh-tokoh kaum muslimin yang juga disepakati oleh tokoh-tokoh nasionalis. Jadi intinya adalah kalau sekarang ada orang yang teriak-teriak Pancasila, kemudian mudah sekali menuduh orang lain, kau anti Pancasila, kau membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia, sedikit-sedikit kau radikal, Islam garis keras. Bisa dipastikan orang ini kalau tidak anak cucu PKI, mereka memang berideologi komunis yang sejak dulu memang selalu mempermasalahkan Islam. Islam tidak pernah mempermasalahkan Pancasila. Karena Pancasila sendiri lahir dari ruh semangat nasionalisme dari para ulama, dari para pejuang-pejuang yang mayoritas adalah kaum muslimin, orang-orang Islam, para ulama. Jangan tertipu saudaraku. Jangan mudah tertipu dengan mereka yang teriak-teriak merasa paling nasionalis, tetapi alergi sekali dengan syariat Islam. Ya. Bisa dipastikan orang ini adalah orang-orang memang keturunan PKI atau orang-orang yang memang sudah terinjek, terkontaminasi, terinfeksi virus-virus liberalis. Liberal ini adalah neokomunis. Ya. Liberalis itu adalah neokomunis. Komunis yang selalu identik dengan ateis, meskipun komunis itu adalah sistem politik, ideologi dalam pemerintahan. Ya, untuk jadi komunis tidak harus ateis, tetapi mayoritas yang namanya komunis itu selalu identik dengan faktanya itu selalu identik dengan ateis. Lisannya mungkin dia masih mengatakan saya percaya Tuhan, tetap bertuhan, tapi dari segi perilakunya, dari segi tindakannya, bahkan di dalam menjalankan sistem pemerintahannya anti sekali dengan syariat Islam. Ya. Makanya saya mengingatkan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kembalilah kepada pendiri bangsa kita yang sudah berdamai di antara nasionalisme dengan agama. Orang-orang yang agamis dengan nasionalis itu bersatu, bersinergi, sepakat. Orang yang beragama, agama apa saja di Indonesia ini kan bukan hanya Islam. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Kemudian agama tambahan seperti Konghucu dan agama kepercayaan ini kan akhir-akhir ini. Sebelumnya dulu saat berdirinya bangsa ini kan agama yang ada di Indonesia ini kan Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ya, kecuali Islam. Meskipun mayoritas adalah Islam. Islam tidak pernah mempermasalahkan agama-agama lain. Ya. Dan Islam siap berdampingan, tetap orang Islam itu siap untuk bernegara, berbangsa, membela tanah air, tunduk terhadap konstitusi, tunduk terhadap aturan undang-undang yang ada, dan tidak pernah berpikir untuk mengganti dasar negara. Jadi kalau ada orang yang menuduh seperti itu, bahwa Islam ini membahayakan, Islamlah menjadi biang kerok yang selalu mengusik Pancasila, salah. Sejarah itu yang pernah memberontak itu adalah komunis. Ya. Komunislah yang dulu teriak paling keras mengatakan membela Pancasila, tetapi faktanya yang mengkhianati Pancasila siapa? Yang membunuh para jenderal siapa? Yang menghabisi para kiai, para ulama, santri siapa? Yang antipati membubarkan masumi partai-partai Islam, ormas-ormas Islam siapa kalau bukan komunis? Semoga umat Islam sadar, ya, kaum muslimin sadar, dan tetap berpegang teguh. Kita tetap berbangsa bernegara dengan sepakat dengan berdasarkan Pancasila, tetapi tidak pernah mempermasalahkan, membenturkan antara Pancasila dengan sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetap bersyariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.